Setiap waktu keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Assalamualaikum Bu, apa kabarnya nih hari ini Ibu? Waalaikumsalam Putri, alhamdulillah kabar saya baik sekali pagi ini. Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya Ibu sebentar. Alhamdulillah hari ini Putri saya tidak ada dinas luar, jadi bisa membersamai Putri. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Di sini nanti kita mau bincang-bincang sebentar Ibu tentang dilema etika, bagaimana ketika Ibu sebagai seorang pemimpin menanggapi sebuah kasus-kasus yang begitu banyak. Ibu. Untuk yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Baik, pertama saya mengkaji terlebih dahulu kasus tersebut, bagaimana akar permasalahannya, kemudian kalau itu menyangkut hanya perorangan, maka saya akan tabayunkan, memusyawarahkan empat mata dan mencari solusi terbaik. Tetapi jika kasus tersebut menyangkut banyak orang, saya akan koordinasi terlebih dahulu dengan penyelenggara sekolah, dalam hal ini adalah Dikdesmen. Setelah itu baru langkah kedua saya koordinasikan dengan wakil kepala sekolah dan wakil urusan yang ada di sekolah ini yang terkait. Kemudian baru saya mengambil langkah atau satu kebijakan keputusan untuk selanjutnya begitu. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang mungkin sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, kebajikan maksudnya Ibu. Oke, baik. Baik, yang pertama saya akan koordinasi terlebih dahulu, komunikasi nih. Jadi ketika tadi pertanyaan ada dua hal yang sama-sama benar, tentu saja saya akan memilih yang itu manfaatnya itu lebih banyak ya untuk bersama, ya. Lebih banyak manfaatnya daripada madaratnya untuk sekolah ini. Oke, super. Yang berikutnya Ibu, untuk langkah-langkah atau prosedur nih seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Ibu? Oke, baik. Secara umum ya ini. Secara umum betul. Yang pertama saya akan mengkaji terlebih dahulu problematika itu lebih dalam. Kemudian yang kedua tentu saja koordinasi itu sangat penting, komunikasi dengan pemangku kebijakan atau hal yang terkait. Kemudian yang ketiga baru terakhir itu mengambil suatu keputusan. Berikutnya Ibu, hal-hal apa saja nih yang selama Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Yang paling efektif? Iya betul. Kalau yang paling efektif selama ini ketika ada problematika yang itu agak luas ya, itu saya koordinasi memang. Saya lebih memilih untuk komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Kalau memang itu yang problematika menyangkut sekolah, maka saya akan koordinasi dengan Dikdesmen. Tapi kalau itu hanya internal sekolah, saya cukup dengan wakil kepala sekolah dan wakil kepala urusan. Tergantung kasus. Tergantung kasusnya. Iya. Oke. Untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dan mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Kalau selama ini yang tantangan ya buat saya itu ketika saya harus mengambil sikap nih, keputusan dengan sama-sama berat. Fenomena P3K ya. Karena di sini beberapa guru senior memang mereka itu qadarullah terangkat P3K. Tapi kembali lagi, hidup adalah pilihan. Kami tidak bisa memaksa ketika guru tersebut harus di sekolah ini terus, karena kan itu kaitannya dengan kesejahteraan. Maka kami kembalikan ke masing-masing guru seperti itu. Itu sebenarnya berat, itu tantangan di sekolah ini. Tantangan besar memilih, harus memutuskan dua hal yang sama-sama berat. Oke, ya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal nih Bu, jadwal-jadwal tertentu mungkin ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Untuk jadwal penyelesaian masalah tentu saja karena masalah datangnya tidak
datangnya tiba-tiba ya, saya tidak punya jadwal khusus nih. Nah, tetapi ketika ada masalah saya kasih dulu, kalau masalah itu bisa diselesaikan saat ini saya selesaikan. Tapi kalau itu butuh koordinasi ya saya meminta waktu untuk koordinasi terlebih dahulu baru memutuskan seperti ini. Berarti seperti tadi ya, tergantung kasusnya gitu ya. Kasusnya. Oke Ibu, adakah Ibu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja banyak ya di sini, banyak faktor. Yang utama kalau itu kaitannya dengan problematika yang menyangkut sekolah, saya gandeng Dikdasmen selaku penyelenggara pendidikan, saya koordinasikan. Tapi jika itu lingkup yang intern, saya cukup koordinasi dengan wakil kepala sekolah dan wakil urusan yang ada di sekolah ini. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini ketika mengambil keputusan pada kasus mungkin dilema etika? Banyak sekali ya, tentu saja pengalaman yang saya dapat. Yang pertama, saya harus lebih bijaksana ketika mengambil suatu keputusan. Yang kedua, saya harus juga belajar harus lebih bijaksana dalam mengambil sebuah sikap, karena itu sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga, saya belajar lebih dewasa tentu saja ketika menghadapi persoalan-persoalan di sekolah ini. Saya lebih mengedepankan bagaimana solusi yang kita cari, bukan fokus pada masalah gitu, Putri. Dengan caranya pokoknya yang win-win solution gitu ya. Sekali. Oke Ibu. Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya dan mohon maaf nih saya mengganggu kegiatan Ibu ya. Sama-sama, terima kasih juga sudah sharing hari ini. Sedikit semoga bermanfaat. Amin. Dan raih bintang. Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Putri? Alhamdulillah sama sehat Bu. Syukurlah. Terima kasih Ibu ya sudah memberikan waktunya, memberikan kesempatan kepada saya untuk hari ini kita bisa nanti wawancara terkait tentang dilema etika seorang pemimpin. Ibu, untuk yang pertama nih, selama ini nih bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu di dalam sekolah Ibu sendiri? Memang kita hidup di sekolah ini ya banyak sekali masalah, banyak sekali problematika yang datang secara tiba-tiba. Masalah satu selesai, datang lagi. Nah, itu kita identifikasi dulu mana masalah yang hubungannya dengan dilema etika atau mana yang rujukan moral. Untuk selama ini Ibu, bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama mungkin untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, yang mungkin kepentingan itu sama-sama benar atau yang mendukung nanti itu nilai kebajikan. Kalau saya pribadi ya Mbak, prinsip saya ketika ada masalah, ketika saya harus memutuskan keputusan, saya lihat dulu ini untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan pribadi atau golongan. Nah, golongan di sini maksudnya kita kan di lingkungan banyak, ada pihak yang pro kontra, nah seperti itu ya. Jadi ini hubungannya dengan kepentingan umum, dengan kemaslahatan umat, banyak saya utamakan itu. Untuk langkah-langkah seperti apa nih Bu yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Untuk langkah-langkahnya saya tadi ya identifikasi, setelah itu saya musyawarahkan dengan wakil kepala sekolah atau wakil kurikulum, kesiswaan. Terus misalkan kok ada masalah dari wali murid tentang keuangan, saya melibatkan bendahara juga, apa betul ini masalahnya seperti ini. Oke Bu, untuk selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu?
Yang saya ambil itu dengan cara musyawarah. Musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Karena saya pun tidak mau ketika memutuskan sendiri, ya, dan nanti ketika ada apa-apanya pasti akan saling menyalahkan. Ketika bermusyawarah akan menghasilkan sebuah hasil keputusan mufakat. Nah, itu juga kami mengutamakan demokrasi. Untuk hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini merupakan tantangan ya bagi Ibu dalam mengambil sebuah keputusan di dalam kasus dilema etika itu? Tantangannya sebenarnya dianggap berat ya ringan, ringan ya berat, yaitu kita hidup di dalam satu wadah pasti ada pro dan kontra. Nah, salah satu tantangannya itu yang kontra. Ya, jadi saya harus bisa mendekati si kontra itu. Bagaimana biar bisa menerima keputusan yang sudah diputuskan bersama. Seperti itu. Jangan sampai ada perpecahan dan jangan sampai menimbulkan ada grup di dalam grup seperti itu. Ini Bu, apakah Ibu itu memiliki sebuah jadwal tertentu mungkin ya dalam sebuah menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Untuk jadwal itu tidak ada, karena masalah datang tidak terjadwalkan. Masalah datang tahu-tahu datang. Ya. Nah, kok ketika masalah itu kecil ya dan memang bisa ditangani saat itu, nanti kita selesaikan saat itu juga. Kok itu masalahnya besar, kami harus mencari bukti fakta, baru kita putuskan. Adakah faktor-faktor atau orang Ibu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan di dalam kasus-kasus dilema ini? Ya kan di sekolah kan ada waka, ada staff. Nah, itu saya melibatkan mereka dalam memutuskan sebuah keputusan. Nanti setelah itu kita sampaikan ke teman-teman yang lain. Oke, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, dari awal sampai akhir, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan di kasus dilema etika itu? Pengalaman yang saya ambil dari kasus dilema etika ini, saya harus segera memecahkan masalah ketika ada masalah. Jangan sampai masalah itu terus menumpuk. Ya, jadi ada masalah datang, selesaikan. Masalah datang, selesaikan. Seperti itu. Meskipun berat masalahnya, karena ketika memutuskan keputusan kami harus bermusyawarah dan kami pun mengutamakan mana yang untuk kepentingan umat, kepentingan masyarakat, kepentingan umum, mana yang untuk kepentingan pribadi saya. Kalau untuk saya sendiri sih ya lebih baik kalau yang umum pasti diutamakan. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Saya belajar banyak dari Ibu, dari bincang-bincang kita tadi. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Tidak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Mudah-mudahan besok-besok lagi kita bisa bincang. Amin. Terima kasih. Sukses buat Putri untuk CGP-nya. Nanti selesai, lulus, bisa diamalkan di sekolah Batrit. Amin. Terima kasih Ibu. Saya izin pamit. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.